pagi Bunda. Selamat pagi. Apa Bunda cari sayang? aku ini kan para pengikut Bunda ini kan banyak anak-anak muda nih Bunda. Ajarin dong Bunda apa itu makna pernikahan yang sesungguhnya tuh gimana sih Bunda? Oke, ini secara Alkitab ya. Nanti kau cari aja sendiri ayatnya. Bunda itu tidak bisa berkata-kata tidak melalui Alkitab. Jadi walaupun Bunda lupa letaknya di mana, udah pasti dari Alkitab itu ya. Oke, pernikahan menurut Alkitab itu hanya satu, sebab Adam itu satu dan Hawa itu satu. Hawa berasal dari Adam. Demikian pria-pria di dunia ini juga berasal dari wanita. Jadi kalau dari awal Allah hanya menciptakan satu manusia, maka pernikahan itu konsepnya adalah dua menjadi satu. Ini ada ya, setuju ya, di Alkitab ada ya. Udah. Nah, kalau dikatakan dalam pernikahan itu mereka tidak lagi dua melainkan satu, mungkin nggak tangan yang satu grepe obat nyamuk, tangan yang satu grepe sop? Ya, jadi harus bekerja bersama-sama. Sebab tangan ini nggak mungkin nyendokin nasi yang satu ke WC lagi cebok, kan nggak mungkin. Kan? Nah, demikian bagaimana laki-laki memperlakukan wanita dan wanita memperlakukan laki-laki itu sama seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Nah, keutamaan wanita di dalam Alkitab itu adalah sebagai penolong. Jadi kau laki-laki butuh pertolongan. Jadi kau nggak bisa ngocek sendiri, kau butuh bantuan wanita. Makanya tidak disarankan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Sebab wanita menolong laki-laki, laki-laki ditolong wanita. Nggak ada laki-laki ditolong laki-laki. Nanti jadinya sing-sing gitu ya. Itu juga ada ayatnya di dalam Alkitab ya, Matius 9 ayat 12 kalau nggak salah ya. Jadi ada orang yang kalau laki-laki dengan kelainan dia ya, botita ya atau topita ya. Itu mereka tidak boleh menikah ya. Dan wanita juga dengan wanita yang agak kesangaran gitu, nggak boleh menikah dengan sesama wanita ya. Gitu. Jadi pernikahan itu yang penting itu yang pertama adalah pria dan wanita, bukan pria wanita 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 atau pria dengan pria atau wanita wanita dengan wanita ya. Paham ya, Bunda kecepatan ya sayangnya. Nah, gitu ya. Nah, laki-laki di dalam perkawinan juga dia sebagai imam, dia sebagai pemimpin. Tetapi dia bukan menjadi pemimpin yang semena-mena, tetapi dia pemimpin yang mengayomi penolongnya yaitu istrinya. Perempuan juga harus menghormati suaminya. Jadi saling ya. Ya, jadi ada kesetaraan di dalam wanita dan laki-laki. Sebab apa? Sebab wanita dan laki-laki satu tubuh. Itu aja sih kalau dari Bunda, sisanya jangan kau tanya karena nggak ada ayat penguat zakat. Ya, Bunda tidak tahu sebelum harus baca apa, Bunda tidak tahu dasarnya itu. Gitu. Tadi kan Bunda jelasin itu kan dari segi gender gitu ya Bunda ya. Tapi kan dalam komunitas Loh, yang paling utama itu harus dibahas, harus laki-laki dengan perempuan, jangan nikah-nikah tahu-tahu laki dengan laki. Itu bahaya. ya oke, itu kita sepakat ya. Itu permanen. Tapi kan di dalam komunitas aku itu Bunda ya, sedikit cerita ya. Aku tuh bingung dengan pernikahan karena memang bener banget Bunda itu mau kondo itu berserakan gitu. Jadi aku mau nanya kira-kira itu Bunda penjelasan Bunda tentang perkenanan Allah terhadap pernikahan kekristenan itu gimana ya Bun? Terus kalau ketemu laki-laki yang memang dianya nyantai, istrinya kerja keras, pernikahan itu berkenan nggak ya gitu? Oke, semua pernikahan di dalam iman Kristen itu pasti dikenankan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kan tidak menghalang-halangi orang untuk menikah. Oh, jadi jangan ada juga wanita yang sok-sok menghalang-halangi pernikahannya dengan alasan jodohku belum lahir, Bu. Aku belum menikah, nggak boleh. Ya,
Allah itu berkenan terhadap pernikahan ini kalau ini seiman, sayang. Allah nggak berkenan beda agama ya. Ya. Yang pertama itu harus seiman, sama-sama memiliki latar belakang menyembah Tuhan yang satu. Tidak mungkin satu menyembah berhala, satu nyembah Tuhan yang benar. Kalau satu nyembah berhala sebab mereka menjadi satu, ya berarti satu orang bertuhankan dua, berhala dan Tuhan yang benar. Nah, Allah itu pasti berkenan terhadap pernikahan yang seiman. Kalau nggak seiman, jangan ya sayang, jangan dipaksa. Karena ada beberapa juga, mohon maaf, ini oknum-oknum yang nggak ada otaknya ya, menikahkan yang beda agama. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Jangan ya sayang ya. Kenapa? Karena kamu mengizinkan. Nah ini saya harus keras terhadap ini orang-orang yang demikian ya. Karena orang yang mengizinkan menikah beda agama, dia mengizinkan berhala masuk ke dalam pernikahan. Masuk ke dalam tubuh Kristus. Ini kacau. Ini saya sangat-sangat tidak setuju dengan orang yang demikian ya. Konteksnya adalah beda iman ya, bukan Protestan dengan Katolik, itu satu iman. Orang Tuhannya sama-sama Allah Tritunggal dibilang beda iman, itu pun pengen kutampari yang bilang beda iman itu. Sama-sama nyembah Allah Tritunggal katanya, kita beda agama. Pengen kucedotkan dua kali kepala. Gitu ya. Yang pertama, Allah pasti berkenan dengan orang yang memang dia seiman, yang mau menikah. Dan yang kedua, Allah berkenan, pasti berkenan dengan pernikahan yang memang mereka hidup dilandasi atas perkawinan orang Kristen. Karena landasan perkawinan orang Kristen itu adalah perempuan dengan laki-laki dinikahkan dengan Allah. Karena Allah turut campur. Makanya perkawinan di dalam iman Kristen itu juga disebut unit dari Tritunggal. Sebab yang menikah itu bukan hanya wanita dan laki-laki saja, tetapi juga dengan Allah. Mereka mengikat janji dengan Allah. Jadi Allah sangat berkenan dengan perkawinan yang demikian, seiman dan sepemahaman tentang perkawinan Kristen. Mau dia modelannya kismin, mau dia modelannya susah kayak apapun, Tuhan pasti memberkati yang seperti ini. Sebab perkawinan membawa orang untuk beribadah kepada Tuhan, bukan hanya untuk melegalkan maaf, ngeo-ngeo. Ya. Karena orang menikah di dalam Kristen itu tujuannya untuk beribadah. Karena mereka melibatkan Allah dalam segala perilaku perkawinan mereka. Makanya saya katakan, pernikahan yang berkenan di hadapan Allah yang pertama adalah perempuan laki-laki. Itu udah harus. Kalau perempuan sama perempuan gila itu, nggak ada itu. Ya, yang kedua, mereka sama-sama bertuhankan satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak boleh ada berhala lain. Kan? Yang ketiga adalah mereka hidup dengan tujuan beribadah. Jadi tujuan perkawinan itu harus jelas dulu. Kalau tujuannya cuma untuk ngeo, ya, Anda nggak perlu ke situ. Ya, Anda cari di mana aja, di jalanan pun ada, gopar, goceng ngampar, ada sayang. Jadi tujuan pernikahan itu adalah untuk mencapai kesatuan iman di dalam Kristus Yesus, untuk beribadah, untuk menghidupi perkawinan ini dalam hidup sakramental dan ortopraksia. Itu. Jadi yang seperti ini yang berkenan di hadapan Allah. Walau badai menerpa rumah tangga ini, kayak mau nyanyi gue. Walau apapun badai menerpa rumah tangga ini, kalau tujuan mereka adalah untuk beribadah kepada Kristus, itu semua bisa dilalui. Ya, kalau tujuan mereka menikah adalah untuk supaya berdoa dan hidup sakramental di hadapan Kristus, mau mereka semiskin apapun, mereka akan bahagia. Insya Allah. Saya juga pengen perkawinan gini. Doain ya. Seperti itulah perkawinan di dalam iman Kristen. Nah, bagaimana Bunda kalau kita ketemu jodoh yang mau kondo? Kau ngapain aja pacaran? Kau kenal lah dia, kau cari tahu rumahnya, kau tanya kawan-kawannya sebelum menikah, katekisasi perkawinan. Itu orang mau kondo ya, 1 tahun aja udah ketahuan itu sifat aslinya. Jadi kau jangan pacaran baru 2 menit tatap-tatap mata kawin. Ya.
Jadi harus dibina juga. Nah, perkawinan di Kristen itu kan memang disarankan itu sekali aja. Memang Tuhan hanya menginginkan itu. Walaupun karena sudah kejatuhan dalam dosa, ya pasti ada hal-hal lain, ada perceraian, ada pernikahan kembali gitu kan. Tapi hal yang paling utama adalah perkawinan itu hanya satu kali memang. Namun kalau karena sudah manusia ini jatuh ke dalam dosa, adalah yang namanya perceraian itu, dan itu pun dilegalkan oleh Allah. Walau Allah sebenarnya tidak suka, tetapi memaklumkan itu daripada terjadi pembunbunan, kesenjangan sosial, atau perselingkuhan. Nah itu. Nah, kalau kamu misalnya beriman kepada Kristus. Nah, pacarmu ini pun beriman kepada Kristus, namun punya indikasi dia mau kondo. Kamu itu tadi kan Bunda udah kasih tip. Dia dites aja dulu. Tadi nggak masuk ya anak sulungnya? Enggak. Nah, tadi udah Bunda kasih tips ya untuk ngecek pacar kau mau kondo atau enggak. Kau ajak dia makan di restoran mahal, kau bilang kau yang bayar. Di tengah perjalanan kau tinggalkan dia, bikin dia di situ bayar sendiri. Tes mau kondo. Atau kau ajak dia jalan-jalan ke mall cari baju, kau cari aja pilih desainer termahal, entah tas-tas mahal ya. Mampu nggak dia bayarnya? Kau tinggalkan aja dia di tengah jalan. Jadi gampang sih sebenarnya ya melihat gerak-gerik dari calon pasangan yang mau kondo. Pertama, dia nggak pernah mau keluar duit, itu udah pasti mau kondo itu. Ya. Tuh. Dan dia selalu beralasan, dompet aku tinggal ini, bentar lagi bang, jantung kau aja kau tinggalkan bang, biar mati kau di sini jadi mayat, gituin. Nah, itu gampang sekali melihat gerak-gerik Mukondo ini, banyak kali ngelesnya, banyak kali acaranya, banyak kali cengkuneknya, apalagi kalau dia diminta memperkenalkan kepada keluarganya. Nah, ini nih. Curiga Bunda ya. Jadi kau cari tahu dulu dia kerja di mana. Ya, bibit, bebet, bobot itu perlu. Makanya di dalam proses kalian itu saling mengenal ya. Dalam Kristen sebenarnya tidak ada kata pacaran, ya. Tetapi itu melalui pembelajaran katekisasi, perkawinan. Jadi sebenarnya orang pacaran itu tidak dilegalkan di dalam iman Kristen. Ini kalian harus tahu ya, bukan artinya kalian langsung ta'aruf. Bukan, ya. Tapi kalian boleh saling mengenali, saling sama-sama belajar di dalam iman Kristen. Gitu. Itu aja sih dari Bunda sayang. Bunda, itu kan Bunda, thank you tipsnya before marriage itu ya, tipsnya untuk tidak terperangkap pada pria mokondo gitu ya Bunda ya. Lalu kalau ada kasus bahwa ini sudah menikah, di dalam rumah tangganya ternyata prianya itu mokondo, layak nggak diceraikan Bunda? Disuruh kerja lah, masa dicerai? Masalahnya dia kan masalahnya dia kan nggak punya uang, nggak punya ini. Dibudidayakan sayang, dipakai tangannya ya, dikasih pengertian. Orang malas itu mendatangkan kemiskinan, kan ada ayatnya. Yang kamu mau miskin. Oh, ada ayatnya, jangan diceraikan. Cerai itu bukan solusi. Itu bukan pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Apalagi ditendang, jangan sayang. Tetapi diberikan pengertian, diajar gitu ya, diajar, didoakan. Berapa kali Bunda? Hah? Kira-kira berapa kali dikasih taunya? Ada batasnya nggak? Nggak ada batasnya, itu harus dikasih tahu. Terus-terusan? Iya dong. Karena gini, kita juga hidup di dunia ini ya. Kita hidup di dunia ini juga untuk ujian kepada keselamatan. Nah, kalau kita dikatakan, kan aku terlalu sabar Bunda, ngasih nasihat terus. Nggak apa-apa, yang penting dia tidak terjerumus dalam perjinahan, dosa perjinahan. Ya, orang malas itu sebenarnya gampang. Ya, mokondo itu cenderung malas ya. Guyur pakai air panas ya. Gitu. Jadi nggak usah diceraikan ya Bunda ya? Jangan, bercerai itu bukan solusi ya. Jadi kalau masalahnya adalah uang, ya dicari uang, bukan dicari pengadilan. Nggak ada hubungannya itu.
ya. Jadi kalau misalnya dia mau kondo, ya kamu carikan dia kerja. Atau kalian sama-sama bekerja usaha ke lampu merah lah minimal, bawa jaring. Udah, gitu. Menarik sih yang ngebahas mau kondo ini ya Bunda ya. Nggak menarik sih, lebih jijik. Iya Gitu. betul. Betul betul. Nah, kalau memang ini pun tidak ada perubahan ya, saya bilang, lu waktu katekisasi ngapain aja yang? Gitu. Nah, Ya. kalaupun tidak ada perubahan, itu makanya saya bilang, lakukan sakramen, sakramen pengusiran setan. Itu ada setan malas itu. Serius. Iya iya. Ya, orang-orang yang malas itu semuanya di bawah pengaruh iblis si jahat supaya merusak rumah tangga tadi. Iblis itu banyak caranya. Kok kira iblis itu cuma menjerumuskan kau dalam perzinahan aja? Enggak. Yang seperti itu juga malas itu bukan dari Allah. Karena hakikatnya manusia itu nggak ada yang malas diciptakan. Gitu ya. Gitu. Itu sih saran-saran Bunda ya. Jadi kalau dia malas terus kayak gimana tuh? Ya, lu dari awal pacaran ngapain? Jadi dia sarannya sisi istri ini tetap berpengharapan gitu Bunda ya. Dengan Iya, mengarahkan. Terlepas dari efek psikologis anak-anaknya gitu Bunda. emang ini udah malas pas ngewek nggak malas? Gue baru tahu cari kerja malas begituan kagak malas Nah nih. itu Bunda, aku juga baru tahu. Lain ya. Ya udah, kalau kayak begituan dia nggak malas, suruh dia kerja yang di industri begitu. Ayo, yang daripada kamu suka begitu tapi nggak dibudidayakan, mari kita ke masuk industri begitu. Kan lumayan, malu-malu kau. Tapi tegurlah dia dengan lemah lembut, bukan artinya kau lemas-lemas kayak udah mau pingsan. Yang kau kujual lah ya 1 malam sama temanku mau, kan sakit hati dia. Pasti besok dia cari kerja itu ya, sambil kau doakan ya, berusaha dan berdoa. Gitu. Oke deh. Thank you ya Bunda ya sarannya ya. Iya, emang jodohnya udah lahir. Aduh. Jahat banget sih Bunda, jangan gitu Enggak, dong. Bunda cuma nanya, takut banyak ya wanita-wanita sekarang ini selalu berdalih ya, kok kamu nggak mau menikah? Ih, jodoh aku belum lahir, Bunda. Aduh. Ini ada yang bilang ya, mending mau kondo Bun daripada biawak dan komodo. Nggak ada pernikahan, kan kamu tadi udah dibilang pernikahan itu wanita dan laki-laki. Mana ada biawak laki-laki? Aduh. Jangan gitu. Ini nggak disimak ya, sama Bunda harus cerdas. Masuk room Bunda harus paham apa pertama penjelasan Bunda. Itu nyampe lagi ke awal ya. Ingat ya, Bunda ini seperti itu kalau ngajar. Kok kira Bunda nggak ingat apa yang Bunda ajarkan? Bunda tadi kan Bunda bilang perkenanan Allah itu seiman ya Bunda ya. Iya. Walaupun beda usia Bunda, contohnya bocil. Iya dong. Kamu nyindir Bunda ya. Kamu nggak boleh gitu sama Bunda. Malah Bunda ini memang beranda. Yang penting nggak beda 80 tahun. Bukan itu Bunda. Ada loh Bunda, aki-aki tapi nikahin anak kecil gitu loh Bunda. Itu berkenan ya Bunda ya. Yang penting seiman ya. Nggak ada. Kita juga sebagai orang Kristen yang waras, mana ada anak kecil diboleh nikah. Kau pun, bahkan negara gini ya, kita nggak usah ngajarin lagi ya. Agama itu tidak boleh bertentangan dengan negara. Negara tidak pernah mengizinkan pernikahan di bawah umur. Kujambak kau nanti. Nggak ada. Jadi orang Kristen itu pakai ini. Ya, dan peraturan di Indonesia aja ya kan, itu nggak boleh anak di bawah umur gitu. Apalagi kalau kau ke Korea, pacaran di bawah umur aja nggak boleh. Ya, itu jadi hal yang nggak perlu diajarkan, tapi itu adalah peraturan. Ya, mana ada anak kecil diizinkan. Kalau sempat negara mengizinkan bocil ya, itu kayaknya undang-undangnya dibenerin lagi. Gitu. Nggak usah ngomongin sebelah-sebelah. Kau urusin aja rumah tangga kau, Sobat Ambiar. Bikin kali kau hidup sebelah. Ya,
biarkan, itu urusan agama orang. Ya, kita urusin agama kita aja. Agama kita ini perlu dibenahi ya. Paham kau? Ya, contoh ya, Bunda ini kan warga Saturnus. Di Saturnus aja nggak boleh sayang. Menikahi anak di bawah umur. Jadi dia udah harus siap mental dan siap secara fisik ya. Fisik dan psikis itu perlu kesiapan nih. Gimana kau mau ngobrol sama anak yang umur berapa tahun ya masih pakai boneka? Yang ayo kita rebahan ya kan. Dia kira rebahan di jalan, tahu-tahu dia dibawa ke comberan kan? Anak kecil. Anak kecil itu belum matang ininya tuh ya. Belum matang cara mikirnya ya. Warga Saturnus nggak ada yang kayak gitu ya, bikin malu. Bunda nanya lagi dong Bunda, nggak bosan kan Bunda? Masalahnya yang ngantri banyak, nggak usah banyak cakap. Argo jalan ya. Boleh tanya. Nanti ke Saweria Bunda. Bunda, menurut Bunda setuju nggak kalau maraknya Mokondo ini disebabkan oleh para wanita yang independen? Bukan. Jadi wanita independen itu bukan menjadi alasan banyak pria Mokondo. Memang pria Mokondo ini kan udah dibilang dasar utamanya adalah kemalasan. Jadi gini ya. Nih, Bunda kasih contoh ya. Ini rajin kerja dan mapan. Nah, ini bukan karena dia nengok kau rajin kerja dan mapan, dia jadi Mokondo. Bukan, ini memang malas dari dalam tulang sulbinya. Jadi sebenarnya begitu. Jadi apakah karena banyak wanita independen makanya Mokondo marak? Bukan sayang. Yang pertama adalah memang wanita independen ini pun suka kali memanjakan laki-laki berlebihan. Ini pun nggak beres otaknya. Ya? Udah dikasih tahu ya, semua ya yang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Ya. Ada memang terindikasi perempuan ini memang berlebihan kali. Mencintai itu udah dibilang cintailah sesamamu seperti mencintai diri sendiri. Jadi kalau sama diri sendiri dia aja dia nggak bisa berlebihan, jangan sok-sokan berlebihan terhadap prianya. Gitu loh. Jadi kamu mau independen ataupun tidak independen bukan mempengaruhi si Mokondo ini, banyaknya populasi Mokondo ini, tetapi memang Mokondo ini memang hidupnya itu malas. Ya, dia malas dan dia tidak diajarkan firman Tuhan. Makanya ini kita bicara Mokondo yang Kristen ya, bukan Mokondo yang di luar Kristen. Itu kita nggak boleh. Ingat ya, konteks pembelajaran ini bukan masuk dalam ranah agama sebelah. Sebab di dalam 1 Korintus 5 juga dikatakan, kita berhak menghakimi orang yang di dalam gereja. Berarti sesama murid Tuhan. Kita nggak ngurusin iman orang, ya kan? Ya kalau kamu mengurusi iman orang, kau nanti akan tertolak oleh dunia ini. Sebab itu adalah bagian Tuhan. Bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengajarkan gereja. Gereja itu adalah kita, pribadinya ini. Nah, walau seperti apapun kamu independennya, ini tidak mempengaruhi jumlah populasi Mokondo. Karena memang Mokondo ini memang nggak pernah diajarkan iman yang benar. Mokondo ini biasanya nggak mau diajak katekisasi. Nah, itu. Ya, jadi kalau kamu memang menjadi seorang wanita independen, lakukanlah segala sesuatu terhadap pasanganmu itu yang wajar-wajar saja. Jangan yang berlebihan. Kalau kamu memanjakan Mokondo yang berlebihan kayak gini, ini membuat dia, memicu dia semakin menjadi pemalas. Gitu. Jadi laki-laki pun di dalam Alkitab disuruh apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari rotimu. Jadi laki-laki bukan perempuan. Perempuan disuruhnya oe-oe. Perempuan itu tugasnya melahirkan. Laki-laki lah yang ke padang mencari makanan. Ya. Jadi kalau kita berbicara sesuai dengan Alkitab, karena tadi konteksnya lu mau sesuai Alkitab kan anak sulung. Iya, nah, jadi yang memang yang mencari pekerjaan itu, mencari makan atau roti itu adalah laki-laki, bukan wanita. Wanita itu tugasnya melahirkan ya. Gitu. Karena dia adalah penolong. Penolong itu artinya adalah dia sifatnya itu komplement. Melengkapi. Tetapi yang paling utama adalah dari laki-laki itu. Sebab kenapa? Sebab perempuan ini kan berasal dari laki-laki. Kalau dia adalah akarnya, maka perempuan ini tidak boleh bertindak sebagai akar. Maka harus laki-laki. Karena yang cari sumber makanan akar nggak sih? Di sebatang pohon,
Nggak mungkin kan? Daun itu ya ibarat perempuan ya, dia mengolah. Yang mencari sumber penghidupan atau makan unsur hara atau apapun itu adalah laki-laki. Makanya dibilang akarnya itu adalah laki-laki. Jadi kamu sebagai wanita lakukanlah tugasmu. Dan kamu sebagai laki-laki bertanggung jawablah atas kodratmu. Beda ya? Iya. Perempuan itu hanya melakukan sebagai apa yang diperintahkan kepadanya. Tetapi kodrat seorang laki-laki adalah memberikan nafkah, bukan perempuan. Nah, kalau ini kebetulan ini suaminya ya, dia cacat atau sudah apa gitu ya, dia tidak mampu, boleh perempuan ini sebagai penolong. Tetap ini harus dihormati. Suami ini harus dihormati bagaimanapun keadaannya. Sebab di janji perkawinan juga kan dia harus menerima dalam keadaan susah maupun senang, sakit maupun sehat. Kok Keren. Bunda jadi konsultan perkawinan? Bunda belum pernah ke sakramen itu, Kak. Kok sering-sering. Nama Bunda. Kan jadi ini Bunda. Aduh, thank you ya Bunda. Ih, Bunda keren loh. Tepuk tangan dong Bunda, efek tepuk tangan dong. Saya yang nikah 10 tahun harus serius dengan konsultasi pernikahan dari yang belum nikah. Inilah yang dikatakan besi menajamkan besi. Walau besi ini belum pernah ya dipakai untuk menebas sesuatu, tapi besi ini bisa menajamkan besi yang udah pernah dipakai, yang udah tumpul itu. Makanya kalian kalau nonton Chef itu ya, sering, padahal yang dipakai yang ini. Tapi yang belum pernah dipakai ini menajamkan yang sudah dipakai. Itulah Bunda sayang. Gak ada yang gak bisa Bunda jawab kan?